biasanya di sekolah-sekolah SD ya, di MTS, di mana sekolah itu. Terdapat satu tradisi di lembaga pendidikan di kita, ketika Idul Adha tiba, sebagian sekolah menggalakkan kegiatan latihan kurban bagi siswa. Masing-masing siswa dibebani iuran senilai tertentu. Hasilnya digunakan untuk beli kambing dan disembelih di hari kurban. Apakah ini bisa dimasuki pada kurban? Ya, ini bukan kurban. Ini hanya sedekah, hanya infak gitu. Tapi untuk melatih anak-anak silakan ya. Ya, anak saya kan SD, kami suruh iuran kurban berapa? 2.000, 1.000 iuran. Disembelihnya pada hari Idul Adha memang gitu kan, pada hari kurban aja. Ya. Itu bukan kurban, hanya sedekah ya, latihan kurban. Kecuali mungkin turunannya itu terkumpul 5 juta, kemudian wali gurunya sepakat kasihkan ke wali kelasnya. Nah, di wali kelasnya membeli kambing disembelih di sekolah. Berarti yang berkorban siapa? Wali kelasnya. Dapat hadiah uang, banjir itu dibeliin sapi kurban. Ya, ya, baik. Dinas. Oh, ya. Oke. Nah, kemudian juga sering ada pertanyaan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Oh, kasih penelitian nih. Berkurban saya kurbannya. Ya. Nah, berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia ini ada rinciannya, ada tiga bentuk ya. Yang pertama, orang yang meninggal bukan sebagai sasaran kurban utama, namun statusnya mengikuti kurban keluarganya yang masih hidup. Misalnya, seseorang berkorban untuk dirinya dan keluarganya, sementara ada di antara keluarganya yang telah meninggal. Berkorban jenis ini dibolehkan dan pahala kurbannya meliputi dirinya dan keluarganya meskipun ada yang sudah meninggal. Ya. Jadi seorang suami dia berkorban, istrinya sudah meninggal. Nah, itu boleh. Jadi tetap keluarga intinya yang hidup pun sudah meninggal tetap dapat pahala berkorban. Ini udah oke dalam masalah tadi sebelumnya sudah dibahas ya. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, berkurban khusus untuk orang yang telah meninggal. Khusus nih, ini kurban buat bapak saya almarhum ya. Tanpa ada wasiat dari almarhum sebelumnya. Ya, nggak ada wasiat, yang meninggal dan ninggalkan wasiat nanti kurbannya buat bapak gitu kan seperti itu. Ya. Ternyata belum Idul Adha belum tiba, bapaknya sudah meninggal. Nah, kalau itu ada wasiat, ini nggak ada wasiat. Nah, sebagian ulama mazhab Hambali menganggap ini sebagai satu hal yang baik, ya, dan pahalanya bisa sampai kepada mayit. Nah, ini mazhab Imam Hambali, ya. Jadi telah meninggal tanpa ada wasiat dari si mayit, kata Imam Hambali ini hal yang baik dan pahalanya insya Allah sampai ke mayit. Namun sebagian ulama bersikap keras dan menilai perbuatan ini sebagai satu bentuk bid'ah. Ya, kalau dengar bid'ah sering ya bid'ah. Jadi suatu yang bid'ah tidak diundang ya. Mengingat tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada riwayat bahwa beliau berguru atas nama Khadijah, atas nama Hamzah, atas nama kerabat beliau menurut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kasus bentuk yang kedua ini berbeda pendapat antara Imam Hambali sama ulama yang lainnya. Imam Hambali boleh dan nyampe pahalanya, yang lainnya enggak. Ya, ini bid'ah ya, karena si mayit sebelum meninggal nggak ada wasiat kurban. Oke. Bentuk yang ketiga, berkurban khusus untuk orang yang meninggal karena mayit pernah mewasiatkan agar keluarganya berkurban untuknya. Ya, maka yang ini ya berkurban untuk mayit untuk kasus ada wasiat ya, wasiat berkurban sebelum meninggal ini diperbolehkan jika dalam rangka menunaikan wasiat si mayit ya.
wasiat si mayit. Oke, itu 3 bentuknya kalau kita berkorban sama orang yang sudah meninggal. Ya. Pak Cahyo kakeknya sudah meninggal. Ya. Mau berkorban atas nama kakek, nah dia tiga bentuk ini. Ya. Kemudian dia pendapat para ulama ya. Jadi kalau ada perbedaan itu ya tadi saya lagi pilih yang mana sih? Ya, pilih yang mana ya sekarang. Oke.